Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita teman-teman semua. Bertani mulia, bertani barokah, bertani bismillah. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini bagaimana kondisi teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkelimpahan dan diberikan kelapangan rezeki, berkecukupan, dan senantiasa diberikan keimanan untuk selalu berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi amal soleh kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan membahas mengenai kondisi aroid, utamanya philodendron saat ini yang harganya menurun tajam, menurun drastis. Artinya memang kondisi di mana-mana mereka semua mengatakan bahwa philodendron sekarang baru turun dari raja tanaman hias, sehingga memang kita sebagai petani harus berpikir keras bagaimana supaya kondisi seperti ini bisa kita akali supaya tidak menjadi beban dan bahkan berputus asa di dalam bertani. Artinya bagaimanapun ketika kita mempunyai prinsip untuk terus bertani dan mengembangkan usaha yang sudah kita cintai, kita bangun dari kita mencintai tanaman itu sendiri, terus kemudian kita mencintai pekerjaan ini, marilah kita selalu bersyukur dan berbahagia dengan keadaan yang terjadi dengan perpiluan saat ini utamanya. Nah, mengingat kondisi seperti itu, maka kalau di sini banyak konsumen yang menginginkan harga ekonomis, artinya kilo-kilo yang tadinya mahal itu bisa kita peroleh dengan harga ekonomis. Jadi kita sebagai petani sungguh malah menjadi sesuatu yang menguntungkan, karena memang petani itu memang suka yang minimalis, artinya minimal modal, minimal aset, tetapi bisa menghasilkan produk yang bagus. Nah, dengan harga yang ekonomis itu, maka memang sudah saatnya kita tidak usah menunggu lama tanaman-tanaman pilu kita itu menjadi tanaman-tanaman yang dewasa baru dikatakan sebagai induk. Tetapi tanaman-tanaman kecil pun sudah bisa kita tangkarkan, sudah bisa kita budidayakan untuk nantinya kita jual dengan harga ekonomis. Biasanya ini teman-teman sebagai contoh adalah philodendron plumeni yang dulu segini bisa mencapai 500 bahkan lebih. Nah, sekarang bisa kita peroleh dengan harga 50 sampai 100 ribuan saja dengan ukuran yang seperti ini teman-teman. Nah, karena saya sudah punya bahan seperti ini dan banyak dari teman-teman yang menginginkan harga ekonomis, maka untuk ukuran seperti ini pun bagi saya sebagai seorang petani sudah bisa dikatakan sebagai indukan teman-teman ya. Artinya sudah ada peluang kita jadikan sebagai harga ekonomis. Ukuran ekonomis adalah bagaimana kita mempunyai tanaman hias yang dulu sudah pernah punya nama besar dan punya harga bagus, sekarang turun dan kita lebih murahkan lagi. Nah, supaya lebih murah, maka karena tanaman hias pilu ini termasuk tanaman yang mudah untuk dibudidayakan, kita bisa menjualnya dengan satu daun pancing pun apabila akar sudah jalan bagus, artinya bukan dari cutting fresh ya, tetapi sudah kita cutting fresh, kira-kira 1 bulan minimalnya sudah bisa kita jual dengan mengutamakan kejujuran kepada konsumen. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya jadikan sebagai bahan, kita jadikan sebagai indukan yang nantinya bisa kita jual dengan harga ekonomis. Nah, ini kira-kira dengan kondisi seperti ini bisa kita jadikan 3 tanaman baru yang bisa kita jual teman-teman ya, dengan harga kisaran di tingkat petani 35 sampai 50 ribu, di tingkat konsumen 40 ribu sampai dengan 75 ribu masih masuk teman-teman ya. Jadi ini kita potong, kita tinggalkan 1 daun saja untuk nantinya dengan harapan
satu daun nanti yang kita tinggalkan di sini mengeluarkan tunas, tidak usah kita bongkar dari medianya, cukup kita potong saja teman-teman ya, kira-kira tidak mengganggu perakaran yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah ya teman-teman semua, sudah berhasil kita potong, dan dengan hati-hati kita tarik supaya akarnya bisa kita selamatkan. Akarnya sudah cukup bagus, artinya dengan perakaran yang sudah cukup bagus pun nanti kita tidak perlu menunggu lama lagi untuk bisa menjualnya teman-teman ya. Nah ini kondisi akar yang sudah kita potong pucuknya. Ini akar yang di sini pun tertinggal masih sangat bagus. Ini nanti bisa kita jual dengan harga 35-50 ribu, langsung bisa kita jual, tidak usah menunggu tumbuh tunas baru teman-teman ya, karena memang sekarang asal tidak cutting fresh pun akar sudah jalan bisa kita jual, karena memang konsumen menginginkan yang seperti itu untuk saat ini. Jadi mereka menginginkan harga ekonomis, sudah bisa mengoleksi bermacam ragam tanaman, sehingga dengan budget yang terbatas pun mereka sudah bisa menjadi kolektor. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kolektor tanaman hias tidak harus menunggu mempunyai budget atau anggaran yang besar saat ini teman-teman ya. Nah Philopelomene siap kita jual dengan harga 35 sampai dengan 50 ribu rupiah satu tanaman. Nah ini bisa kita jadikan dua tanaman karena sudah berakar yang paling atas. Kita potong lagi di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tanaman hias sudah kita peroleh, dua Philopelomene sudah kita peroleh. Jadi masing-masing ini nanti kita tanam dan dalam waktu 1 bulan sudah bisa kita jual. Kita tanam di media yang sedikit saja, pakai gelas bekas kecil seperti ini yang sudah kita lubangi. Menyesuaikan harga ekonomis pun menggunakan pot yang lebih ekonomis teman-teman ya. Medianya sederhana saja, tidak perlu media khusus, karena memang sebenarnya tanaman philo ini tanaman yang bandel teman-teman. Bagi saya seorang petani ini termasuk tanaman yang bandel, jadi tidak usah berlebihan karena dia akan mudah tumbuh asal kita merawatnya dengan benar. Kalau dia belum ada akar, lebih baik bisa menggunakan, memang bisa diakali medianya dengan menggunakan moss, karena moss lebih basah dan cepat merangsang tumbuhnya perakaran daripada media yang sifatnya lebih keras seperti ini. Satu tanaman baru Philopelomene sudah kita peroleh teman-teman ya. Masih ada satu lagi. Kita menggunakan pot yang sama, gelas bekas gelas makanan atau minuman ringan. Ataupun kalau kita beli baru pun banyak sekali di toko-toko plastik.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi 2 tanaman baru sudah kita peroleh. Kita mempunyai 3 tanaman clomeni baru yang bisa segera kita pasarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, bagi saya seorang petani, ketika satu indukan sudah menghasilkan 3 tanaman baru seperti ini, maka untuk pilo saya akan menyimpannya satu untuk saya jadikan indukan berikutnya. Artinya saya memilih yang pucuk karena harapannya pucuk itu mempunyai batang yang diameternya lebih besar, sehingga harapannya dengan batang yang lebih besar pertumbuhan daun baru pun akan lebih besar pula, seperti itu. Jadi saya sisihkan untuk indukan berikutnya. Jadi yang saya jual adalah yang stekan batang tengah seperti ini, atau stek batang bawah yang paling ujung bawah sendiri, kira-kira seperti itu. Untuk yang ujung tadi yang paling bawah ini, karena perakaranya sudah bagus, langsung bisa kita jual seperti ini, tidak usah menunggu tunas daun baru, karena memang konsumen pun sudah ada yang mau dengan kondisi seperti itu, tentunya menyesuaikan dengan harga standar saat ini, harga ekonomis mulai 35.000 sampai dengan 50.000, dan untuk konsumen secara langsung bisa 50.000 sampai dengan 75.000. Nah, kira-kira kalau kita mau memperoleh harga yang lebih bagus lagi, kita tahan lagi sampai kira-kira hampir 3 bulan, anggap saja 2,5 bulan atau 2 bulan lebih sedikit, itu nanti yang seperti ini sudah akan menghasilkan tunas daun baru. Sebagai contoh seperti ini teman-teman ya, ini kira-kira saya split batang yang bagian bawahnya dari induk yang ini juga, itu kira-kira 2 bulan yang lalu dia sudah mulai tumbuh tunas daun baru, dan perakarannya pun sudah lumayan bagus, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tentunya dengan kondisi seperti ini 1 daun plus, apalagi kalau nanti sudah mekar jadi 2 daun, harganya pun akan sedikit bertambah. Tetapi kalau ketika kita ingin sprint di dalam penjualan, ya tidak usah menunggu lama pun, dengan kondisi 1 daun pancing, asal perakarannya sudah berjalan baik, langsung bisa kita jual. Jadi bukan cutting fresh, dalam usia 2, 3, 4 minggu sudah bisa. Kalau kita letakkan di tempat yang lebih dingin, ataupun misalnya diberikan tataan di bawah pot-pot seperti ini dan diisi air, maka harapannya perakaran akan lebih cepat, kira-kira ya. Kira-kira tidak akan lebih dari 1 bulan sudah berakar dengan baik. 2 sampai 3 minggu sudah menghasilkan perakaran yang bagus dan bisa kita jual teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi sebagai seorang petani yang menginginkan percepatan cash flow yang ada, sehingga tidak memerlukan modal yang lebih besar lagi, tetapi kita akan selalu memperoleh perputaran dari aset-aset apa yang sudah kita miliki. Seperti itu teman-teman. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.